Halo semuanya, saya Kenzia Devas Alakram, saya mahasiswa dari Universitas Widyatama, jurusan Perdagangan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat invoice. Langkah yang pertama, teman-teman langsung saja masuk ke Excel, lalu membuat format dengan nama PT teman-teman di sini. Lalu selanjutnya ada alamat dari PT teman-teman. Lalu selanjutnya di sini saya mempunyai dua produk yang diorder dari, misalkan dari nama customernya PT Sirna Jaya. Lalu cantumkan juga dengan alamatnya serta kuantiti dari barang atau produk tersebut. Lalu satuannya dalam bentuk apa, di sini saya dalam bentuk dus. Lalu teman-teman dapat menetapkan harganya sesuai dengan teman-teman sendiri ya. Juga di sini ada diskon, boleh teman-teman tetapkan juga untuk diskonnya masing-masing dari setiap produk. Lalu ada biaya pengiriman. Nah, selanjutnya langsung saja kita masukkan rumusnya dari total, yaitu sama dengan kuantiti dikali menggunakan bintang ya teman-teman, kali seperti itu, dikali harga, lalu dikurangi diskon dan ditambah biaya pengiriman seperti itu, lalu enter. Untuk produk yang di bawahnya kita tidak perlu mengulangi teman-teman, hanya di drag saja, cukup di drag seperti itu, maka hasilnya akan muncul. Nah, di sini untuk nomor invoice-nya dengan misalkan saja karena ini produk pertama, yaitu tersebut kita bilang 001 garis miring bulan saat ini ya teman-teman, menggunakan Romawi. Nah, lalu inisial dari PT customernya yaitu Sirna Jaya, contohnya di sini berarti kita singkat saja SJ. Nah, lalu selanjutnya ada tahun seperti itu. Yang kedua pun sama. Nah, untuk tanggal invoice-nya kita bisa saja menggunakan dengan rumus sama dengan now, yaitu tanggal saat hari ini teman-teman buat laporannya seperti itu. Lalu langsung saja di enter. Untuk bawahnya kita drag saja, tanggal kirimnya pun sama ya. Untuk estimasi tanggal terima, anggap saja jika saya di sini 2 hari setelah tanggal kirim, maka dari itu rumusnya sama dengan tanggal kirim ditambah 2, maka hasilnya muncul 2 hari setelah dari tanggal kirimnya. Untuk produk yang kedua pun sama seperti itu. Nah, ini untuk master invoice-nya seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman sudah, maka dapat mengganti sheet yang pertama ini menjadi master invoice seperti itu. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya di sheet yang kedua, di sini ada invoice kecil. Boleh teman-teman ikuti saja seperti ini formatnya. Mulai dari customer ini. Di sini ada nomor invoice, tanggal invoice. Seperti itu. Nah, yang pertama kita di sini masukkan dulu nama customernya menggunakan rumus sama dengan, kita kembali ke sheet pertama, nama customernya kita klik lalu enter. Lalu selanjutnya kita tanyakan juga di sini alamat dari PT tersebut ya, kita gunakan sama dengan, lalu kembali ke sheet master invoice, lalu kita dapat klik alamatnya. Nah, untuk nomor invoice-nya ini kita klik sama dengan, lalu ke master invoice yang produk pertama ya teman-teman. Nah, ini pasta gigi dengan nomor invoice seperti itu, kita klik, lalu tanggal invoice-nya sama, kita klik sama dengan, kembali ke master invoice, kita enter. Barangnya pun kita sama caranya, kita sama dengan, lalu ke master invoice, pasta gigi, enter. Lalu kuantitinya pun sama dengan ke master invoice, kuantiti dari pasta giginya, lalu harga sama dengan, kembali ke master invoice. Seperti itu teman-teman, mudah ya. Nah, selanjutnya ada diskon atau potongan harga. Di sini kita masukkan juga sama caranya seperti yang tadi, sama dengan ke master invoice, diskonnya klik lalu enter, biaya pengiriman sama dengan 50.000. Nah, untuk total dari DPP ini yaitu total dari barang di sini ya teman-teman, ditambah diskon, dikurang diskon maksudnya, lalu ditambah biaya pengiriman sama seperti yang di master invoice tadi. Maka langsung saja kita masukkan rumusnya, ini diskon lalu ditambah biaya pengiriman. Oke. Nah, untuk PPN-nya, untuk saat ini PPN sebesar 11% ya teman-teman, maka tinggal kita
kalikan saja ini total dari DPP nya dikali 11%. Seperti itu, lalu langsung saja enter. Nah, untuk grand totalnya kita dapat gunakan rumus sum. Buka. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk halaman atau sheet yang kedua, kita berikan nama invoice kecil SJ 001, yaitu produk yang pertama. Nah, jika sudah, kita blok seperti ini ya teman-teman, mulai dari kolom 1 hingga 25 di kolom F. Lalu kita masuk ke page layout dan kita pilih print area. Di sini ada print area, kita klik saja. Nah, lalu selanjutnya kita ke view, kita ke home, lalu kita ubah menjadi color white. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah, kembali ke view, lalu di sini ada namanya page break preview, lalu kita klik saja. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jika misalkan ini menjadi pagar-pagar seperti ini atau tidak muncul, bisa langsung klik saja di sini teman-teman, di antara bebas mau dimanapun, maka dia akan menjadi auto fit. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman untuk yang invoice kecil sheet 1 sudah beres ya. Selanjutnya kita masuk ke sheet yang kedua dari invoice kecil SJ002. Atau jika teman-teman tidak ingin repot, bisa saja seperti ini caranya. Teman-teman dapat klik kanan dari invoice kecil SJ001 ini, lalu klik pada move or copy. Nah, di sini klik saja move to end, lalu create a copy. Nah, maka akan muncul salinan dari halaman yang ini ya teman-teman. Jadi bisa langsung saja ganti ininya. Masukkan nama barangnya dengan produk yang kedua, shampoo, dengan quantity, lalu masukkan harganya sama dengan 200.000. Nah, rumusnya masih sama ya, total itu quantity dikali dengan harga gitu. Lalu kita masukkan saja di sini nomor invoice-nya sama seperti yang tadi, sama dengan master invoice. Masukkan nomor invoice yang produk kedua ya, yang 002, lalu tanggal invoice-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita masukkan juga di sini diskon dari produk yang kedua, biaya pengiriman, total DPP. Di sini kita masukkan saja rumusnya sama dengan total dikurangi diskon lalu ditambah dengan biaya pengiriman. Nah, begitu, maka hasilnya akan muncul dan kita kalikan dengan PPN yang 11%. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita jumlahkan saja menggunakan sum total DPP dan ininya. Nah, kita drag seperti itu. Nah, sudah beres ya teman-teman untuk invoice kecil yang produk kedua ini. Sama ya untuk formatnya. Lalu yang terakhir kita akan membuat yang namanya invoice besar.
seperti ini ya teman-teman untuk formatnya. Teman-teman dapat mengikuti kembali formatnya seperti yang tadi. Untuk tanggalnya sama, kita masukkan dari master invoice ya. Lalu langsung saja kita hitung di sini untuk DPP-nya, yaitu seperti itu ya. Terus sama yang produk kedua, TPN-nya masih sama ya, 11%, yaitu DPP dikali dengan 11%. Nah, kita drag saja untuk yang keduanya, lalu kita totalkan. Dengan sum nah seperti itu ya. Lalu kita masukkan di sini DPP-nya sejajar dengan volume yang ini ya, total. Nah di sini total DPP-nya itu sama dengan sum buka, di drag DPP-nya, lalu klik enter. Nah, untuk PPN-nya sama sum kolom buka, lalu yang total yaitu jumlah DPP dan jumlah PPN, enter. Nah seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini dapat teman-teman cantumkan juga rekening dari teman-teman yang ingin dituju, dapat dicantumkan di sini. Nah jika sudah, langsung saja kita drag seperti ini, lalu ke home, kita beri warna color white seperti ini, lalu kita berikan border yang ini ya teman-teman, yang bordernya tick outside borders. Nah lalu kita ke view, kita ke page break review. Nah seperti ini teman-teman. Jika ininya tidak muncul, bisa langsung saja teman-teman klik Ctrl A, kita select semuanya, lalu nah seperti itu, dirapikan halamannya. Oke, yang ini ganti saja namanya menjadi invoice kecil SJ. Nah seperti ini ya teman-teman. Yang ini pun sama tadi, ditambahin ya border, tick outside borders begitu. Maka tutorial dari invoice sudah selesai. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau salah apapun itu, maka mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih.